My Siling Roommate, sebuah film Korea yang menceritakan tentang seorang gadis bernama Jung Seri yang dapat melihat hantu bernama Song Ji-chan. Song Ji-chan kehilangan ingatannya sehingga ia tidak bisa mengingat kenapa ia bisa meninggal dan menjadi hantu. Song Ji-chan pun meminta kepada Jung Seri untuk membantunya. Hal ini membuat mereka menjadi tinggal bersama dan tumbuhlah cinta di antara mereka. Bagaimana alur cerita yang sebenarnya? Yuk, mari kita mari menonton Cekicret. Di awal film, kita akan diperlihatkan masa kecilnya Jung Seri. Kala itu, Jung Seri kecil sedang berada di kantor ayahnya. Segera Jung Seri menyapa penjaga gedung. Setelah Jung Seri tiba di kantor ayahnya, betapa kagetnya dia melihat sang ibu sudah tergantung bunuh diri. Di tengah rasa sedih dan takutnya, tiba-tiba ada makhluk yang meraba wajahnya seraya membisikkan sesuatu. Jung Seri segera bangun dari tidurnya seraya menenangkan hatinya. Tiba-tiba dari arah lemari muncul sosok hantu anak kecil. Jung Seri pun bilang, "Kenapa kau masih bermain? Hari sudah siang." Dengan cepat, hantu itu berlari ke arah Jung Seri dan menghilang begitu saja. Pagi itu, Jung Seri datang terlambat ke tempat kerjanya di sebuah kedai kopi. Wang Eun paham betul dengan keadaan Jung Seri. Ia juga tahu kalau Jung Seri bisa melihat arwah atau hantu. Jung Seri segera berlari ke arah meja tamu, seraya berkata, "Maaf, meja ini sudah ada yang pesan." Wang Eun merasa kaget dengan apa yang dikatakan oleh Jung Seri. Jung Seri menjelaskan kalau meja itu akan ditempati oleh arwah yang sedang menunggu kekasihnya. Ketika si pemuda telah duduk di kursi tadi, "Kamu telah datang ke sini hampir setiap hari. Apakah kamu sedang menunggu seseorang?" tanya Jung Seri. Arwah itu pun menjawab, "Ya, aku sedang menunggu kekasihku." Wang Eun merasa merinding melihat Jung Seri yang berbicara sendirian. Sementara itu di kantor pusat KS Group, wakil direktur utama Song nampak tak begitu bersemangat menghadiri rapat hari itu. Di tengah rapat berlangsung, ia malah membahas tentang adiknya Song Ji-chan. Dia meminta kepada kepala departemen pemasaran untuk segera mencari keberadaan Song Ji-chan. Segera para direksi membubarkan dirinya. Kita kembali ke kedai kopi. Si pemuda nampak hanya berdiam diri saja. Setelah si gadis pergi, si pemuda itu pun berlari menabrak tubuh Jung Seri. Pemuda itu pun kaget dan bertanya, "Apakah aku sudah jadi hantu?" "Ya," jawab Jung Seri. Tak terasa malam pun tiba. Ketika Jung Seri sedang sendirian di dalam kedai kopi, tiba-tiba ada arwah yang mencoba menyerang dirinya. Jung Seri begitu kaget mendapat serangan mendadak. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang menahan serangan arwah itu. Sementara itu di sisi lain, ketika berada di aula perusahaan KS Group, direktur utama Song, orang tuanya Song Ji-chan, bertemu dengan direktur eksekutif Song Ji-eun. Song Ji-eun ini merupakan keponakan direktur utama Song. Direktur utama Song begitu sedih karena putra tuanya belum juga ditemukan. Sekarang putra bungsunya Song Ji-chan yang hilang. Kita kembali ke kedai kopi. Song Ji-chan tak percaya dengan penjelasan Jung Seri yang menyatakan kalau dirinya sudah menjadi hantu. Ji-chan sangat kesal dengan Jung Seri. Ji-chan pun segera pergi dari kedai kopi. Dengan rasa kesal, ia terus berjalan hingga tanpa sadar Ji-chan menabrak seorang wanita yang sedang berjalan dengan pacarnya. Song Ji-chan segera meminta maaf dan terus bicara, tapi kedua orang itu tak mengubris segala perkataannya, membuat Ji-chan semakin heran. Akhirnya Ji-chan kembali ke kedai kopi menemui Jung Seri. Song Ji-chan bertanya sekali lagi, "Apa benar dirinya sudah mati?" "Ya," jawab Jung Seri.
Song Jichan terus mendesak Jung Seri bagaimana cara dia bisa melihat arwah orang yang sudah mati. Tapi Jung Seri menjawab ia tidak tahu. Karena kesal, Song Jichan sampai menarik kasar tangan Jung Seri. Karena sudah waktunya menutup kedai, Jung Seri pun bilang, besok kita bicarakan lagi. Ketika Jung Seri sudah berada di rumahnya, tiba-tiba Song Jichan muncul begitu saja dalam rumahnya. Karena sikap Jichan yang kasar dan kurang sopan, Jung Seri pun segera mengusir Jichan. Bahkan, Jung Seri mendorong tubuh Jichan supaya cepat keluar dari rumahnya. Dengan wajah yang memelas, Song Jichan bilang tidak punya tempat untuk pergi. Bahkan ia lupa siapa dirinya. Akhirnya Jung Seri mengizinkan Song Jichan untuk tinggal di rumahnya. Jichan pun berucap, lucu ya, walaupun aku sudah jadi hantu, tapi kok aku merasa mengantuk. Sebelum Jung Seri pergi, dia pun berkata, aku juga ingin tahu, apakah kamu bisa tidur nyenyak di sini? Jichan pun bingung mendengar perkataan Jung Seri. Ketika tengah malam, Song Jichan terbangun dari tidurnya ketika ada banyak manusia yang mirip arwah orang yang sudah mati mengumpuli dirinya. Jichan pun segera masuk ke kamar Jung Seri dan tidur di sampingnya. Dalam tidurnya, Song Jichan bermimpi ditemui hantu yang bermata putih yang suka menghisap roh manusia. Esok paginya, ketika ia akan bangun, tubuhnya tak bisa ia gerakkan. Song Jichan kaget ketika ada 3 orang yang berdiri yang tengah menatap dirinya. Opa, kamu keren sekali. Si nenek sewot melihat cucunya kegenitan. Jichan baru sadar kalau Jung Seri tidak lagi berada di dekatnya. Segera ia mencari Jung Seri. Ternyata dia tertidur di sofa. Jichan merasa heran melihat ruangan yang berantakan itu. Si nenek mendekati Jung Seri. Nenek bilang, kasihan sekali Jung Seri. Setiap malam tidurnya selalu terganggu karena ulah para arwah di rumah ini. Jichan bilang kalau semalam ia bermimpi ditemui arwah jahat yang bermata putih. Nenek terus bertanya tentang hantu mata putih, tapi Jichan tidak bisa mendengar apa yang dijawabkan oleh si nenek. Hingga si nenek pun berteriak-teriak sambil menggunakan bahasa isyarat. Hingga Jung Seri pun terbangun. Ia juga bilang pernah ditemui hantu mata putih itu. Di kedai kopi, Wang En dan Song Jichan sudah duduk menunggu Jung Seri yang belum juga datang. Mereka pun sempat bicara, apakah Jung Seri sakit? Ketika Jung Seri tiba, aku ingin bicara denganmu. Bukannya lu Wang En, tapi tuh sama si hantu. Wang En pun menjawab, seandainya hantu itu tampan, ingin sekali aku melihatnya. Tapi Jichan justru marah karena Jung Seri selalu datang terlambat. Jung Seri segera menyeret Song Jichan ke arah jalan. Saat bicara, Jichan bilang ia tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Jung Seri. Tiba-tiba nenek muncul. Nenek segera mendorong tubuh Song Jichan hingga ia menabrak seorang pria. Rohnya pun masuk ke dalam tubuh pria itu. Akhirnya Song Jichan bisa mendengar lagi dengan jelas. Ketika ada seorang wanita yang lewat, Jichan bermaksud akan memasuki tubuhnya, tapi ditahan oleh Jung Seri. Di taman, Jichan merasa kepanasan. Jung Seri merasa heran karena hantu bisa merasakan sesuatu. Segera ia pukul Jichan. Jichan pun mengeluh kesakitan. Dari sini, Jung Seri mulai paham kalau Song Jichan mungkin belum mati. Malam pun tiba. Tiba-tiba arwah hantu tanpa mata ingin mencuri tas Jung Seri. Segera Song Jichan menghalanginya. Jichan merasa heran karena banyaknya hantu-hantu aneh di rumah Jung Seri. Setelah hantu itu pergi, tiba-tiba Jung Seri keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Tentu saja Song Jichan kaget, tapi Jung Seri lebih kaget lagi dan menuduh Song Jichan mengintip dirinya. Segera Jichan diusir oleh Jung Seri. Song Jichan segera keluar. Dia pun bilang kalau ia bukan tipeku. Esok harinya, Direktur Song Jian, sepupunya Song Jichan, datang ke kedai kopi. Kedai kopi milik Huang En merupakan cabang dari perusahaan KS Group. Direktur Song bertanya, siapa pemilik kedai kopi ini? Ketika Huang En datang,
Mereka pun bertanya, apakah manajer pusat pernah datang ke sini? Dengan kasarnya, Wang En menjawab tidak pernah. Jung Seri tahu kalau Song Jichan memasuki tubuh Wang En. Setelah Jichan keluar dari tubuh Wang En, Jung Seri pun marah-marah. Song Jichan pergi begitu saja. Jung Seri melihat sebuah boneka teddy bear di atas sebuah kursi. Itu hadiah dari Song Jichan. Merasa bersalah, segera Jung Seri menemui Song Jichan di taman kota. Jung Seri bertanya, mengapa kau terlihat sedih? Jichan merasa heran, mengapa Jung Seri tiba-tiba berubah jadi baik. Jung Seri bertanya, dari mana kau tahu kalau hari ini ulang tahunku? Jichan pun menjawab, aku melihat kartu pengenalmu. Di momen ini pun Jichan berkata, akan lebih baik kita bertemu sebelum aku mati. Jung Seri kesal mendengar perkataan Song Jichan. Ia bilang, kau belum mati. Tentu saja Jichan tak percaya begitu saja. Song Jichan segera pergi ke arah jalan raya, seraya berteriak, Tuhan, tolong kembalikan ingatanku. Jung Seri segera mengejar Song Jichan. Di momen ini cukup sedih ya guys. Ada sebuah lagu yang sendu mengiringi momen ini. Jung Seri memeluk Song Jichan. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan mobil, membuat sebagian ingatan Song Jichan kembali. Di kedai kopi, Jung Seri dan Song Jichan mulai mencatat kenangan yang kembali itu. Tiba-tiba Wang En datang menyuguhkan kopi. Song Jichan bisa tahu aroma kopi itu, kopi Supremo Columbia. Jung Seri pun merasa heran bagaimana Song Jichan bisa tahu. Karena Jung Seri sibuk bekerja, Song Jichan pun kembali ke taman. Di sela-sela waktu istirahatnya, Jung Seri menemui Song Jichan. Disinilah Jung Seri bercerita tentang keluarganya. Sejak ibunya bunuh diri, ayahnya stres dan akhirnya meninggal dunia. Sejak itu, Jung Seri hidup sendirian. Song Jichan pun bertanya apa penyebabnya. Perusahaan ayahku bangkrut akibat ditipu oleh temannya sendiri, jawab Jung Seri. Mendengar cerita Jung Seri yang lebih pedih dari yang ia alami, Jichan pun menyuruh Jung Seri untuk mengutuk orang itu. Dia tak tahu kalau pelakunya itu ayahnya sendiri. Ketika Jung Seri sudah berada di rumah, ia merasa heran karena Song Jichan tidak berada di rumahnya. Ketika Jung Seri akan ke ruang tamu, tiba-tiba arwah yang dulu pernah menyentuhnya kini datang lagi. Matanya yang putih terus menatap ke arah Jung Seri. Ketakutan Jung Seri membuat arwah jahat itu semakin berani mendekati dirinya. Ketika Jung Seri dalam bahaya, tiba-tiba Song Jichan datang menghajar arwah jahat itu. Jung Seri pun syok berat. Tubuhnya menggigil karena rasa takut yang luar biasa. Hingga Jung Seri pun pingsan. Nenek sangat khawatir kepada Jung Seri dan meminta kepada Song Jichan untuk selalu menjaganya. Song Jichan sangat sedih. Ia tatap wajah Jung Seri seraya mengingat segala kebaikan yang telah ia lakukan kepada dirinya. Di momen ini guys, backsound lagunya sangat sedih. Esok harinya, ketiga arwah yang selalu menjaga Jung Seri merasa sangat khawatir karena Jung Seri belum juga sadar. Tiba-tiba, Jung Seri bangun dan menanyakan keberadaan Song Jichan. Rupanya Song Jichan tertidur di lantai. Di sisi lain, Direktur Jian mendapat kabar kalau Song Jichan telah ditemukan. Segera sepupunya Song Jichan itu pergi ke rumah sakit. Direktur Jian merasa sangat sedih melihat kondisi Song Jichan. Ketika berada di lorong rumah sakit, tiba-tiba pengawalnya meminta maaf. Terlihat Jian sangat marah hingga menampar wajah pengawalnya. Esok harinya, hantu nenek dan cucunya mencoba mencari informasi tentang siapa Song Jichan di sebuah rumah sakit. Segera nenek memaksa cucunya untuk memasuki tubuh si penjaga resepsionis. Informasi siapa Jichan pun mereka temukan. Sementara itu di sisi lain, Jian terlihat tengah minum-minum sembari memikirkan Song Jichan. Tiba-tiba lampu padam dengan sendirinya. Di tengah keremangan malam, tiba-tiba Jian melihat sosok wanita yang sedang berdiri di sudut ruangan. Kembali,
arwah itu membisikkan sesuatu kepada Ji-en dan berjanji akan membantu Ji-en mengabulkan segala keinginannya, asal ia diizinkan memasuki raganya. Esok harinya, Ji-en segera menemui wakil direktur yang tengah asik memainkan ponselnya. Ia meminta agar diberi setengah saham miliknya. Bahkan, Ji-en mengancam akan membuat nasibnya sama seperti Song Ji-chan. Manajer pemasaran merasa heran dengan keberanian Ji-en. Dia bilang, pasti ada seseorang di belakangnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengirim seseorang untuk memata-matai Ji-en. Di taman kota, Jung Seri dan ketiga hantu terlihat sedang mengobrol serius. Si nenek bercerita kalau Song Ji-chan adalah anak bungsu dari ketua grup KS Song Yong-sik. Perusahaan itu sebenarnya milik keluarga Jung Seri. Nenek berkata, ayah Song Ji-chan lah penyebab kematian kedua orang tuanya. Di sini, nenek berusaha keras untuk meyakinkan Jung Seri supaya tidak benci dengan Song Ji-chan. Karena hanya Song Ji-chan lah yang bisa membantu mereka menghadapi hantu bermata putih. Kemudian nenek menyerahkan sebuah kotak untuk mengurung arwah mata putih. Dia bilang, kotak ini saat dibuka akan menyedot seluruh roh yang ada di sekitarnya. Tapi, jika Song Ji-chan juga ikut terhisap ke dalam kotak, maka roh dan jiwanya akan musnah untuk selama-lamanya. Tanpa mereka sadari, Song Ji-chan mendengar segala pembicaraan mereka. Malam harinya, pengawal Ji-en sepertinya sadar kalau mereka sedang diikuti oleh seseorang. Setelah mereka tiba di tempat sepi, dengan kekuatan yang ia miliki, dengan mudahnya Ji-en bisa menghabisi pria itu. Manajer pemasaran bingung ketika telepon orang suruhannya berdering, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, Ji-en masuk dengan membawa telepon di tangannya. Kembali ia mengancam wakil direktur dan memerintahkan manajer pemasaran untuk membunuh wakil direktur. Tiba-tiba, Ji-chan datang dan menyerang Ji-en. Ji-en tak sanggup menghadapi Song Ji-chan dan melarikan diri. Jung Seri sangat khawatir melihat Song Ji-chan yang terluka di bagian punggungnya. Jung Seri pun bertanya, kemana saja engkau semalam? Aku ke KS Group bertemu dengan dua orang kakak sepupuku, jawab Ji-chan. Kini, Song Ji-chan sudah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Di tengah malam, Song Ji-chan menemui Jung Seri dan berkata, akulah penyebab penderitaanmu selama ini. Aku akan mengembalikan perusahaan ayahmu. Terima kasih, Jung Seri. Rupanya Jung Seri telah bangun dan mendengar semua yang diucapkan oleh Song Ji-chan. Esok harinya, Huang Eunyi merasa heran untuk pertama kalinya Jung Seri tak datang terlambat ke tempat kerja. Ia pun membuatkan Jung Seri sarapan. Ketika Huang Eun akan ke dapur, tiba-tiba nenek muncul dan bilang, itu terlihat sangat jelas kalau kau menyukai Jung Seri. Ternyata Song Ji-chan memasuki raganya Huang Eunyi. Ketika Jung Seri akan sarapan pagi, tiba-tiba arwah yang sering datang ke kedai muncul dan bilang ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya di luar. Ketika Jung Seri sudah berada di luar, tiba-tiba ada yang mempekat mulutnya. Cucu si nenek melihat Jung Seri diculik, segera melapor kepada Song Ji-chan. Dengan cepat, Song Ji-chan berlari ke arah luar mengejar mobil yang membawa Jung Seri. Tapi dia tak berhasil mengejar mobil itu. Segera Song Ji-chan kembali ke dalam kedai kopi dan mengecek ponselnya Huang Eun. Dari layar ponsel Huang Eun, Song Ji-chan bisa tahu keberadaannya Jung Seri. Jung Seri tersadar ketika ia membuka matanya. Di hadapannya sudah ada Direktur Ji-en dan pengawalnya. Jung Seri bertanya, kenapa kau menculikku? Ji-en pun menjawab, untuk memancing Song Ji-chan datang ke sini. Apa tujuanmu? Tanya Jung Seri. Tentu saja untuk menyingkirkan arwah Song Ji-chan, jawab Ji-en. Rupanya nenek serta dua cucunya sudah datang terlebih dahulu, sementara Song Ji-chan belum juga muncul. Akhirnya, nenek memutuskan untuk menolong Jung Seri. Dengan mudahnya, Ji-en bisa menghajar nenek dan dua cucunya itu.
Di saat yang sangat genting, tiba-tiba Song Ji-chan muncul dan menghajar Ji-en. Arwah yang ada di dalam tubuh Ji-en mempunyai kekuatan di atas Song Ji-chan. Segera nenek dan dua cucunya menahan tubuh Ji-en. "Cepat, kau buka kotak itu!" teriak nenek. Jung Se-ri sangat ragu-ragu untuk membuka kotak itu. Ia tahu betul kalau ia melakukan itu, maka arwah Song Ji-chan juga akan ikut terkurung. Song Ji-chan menatap ke arah wajah Jung Se-ri. Matanya seolah-olah ingin mengucapkan selamat tinggal Jung Se-ri. Perlahan-lahan Song Ji-chan membuka kotak itu, dan arwah Song Ji-chan serta arwah yang ada di dalam tubuh Ji-en terhisap masuk ke dalam kotak. Beberapa saat kemudian, Jung Se-ri menangis seraya memeluk kotak kecil itu. Ia merasa sebagian dari jiwanya telah pergi untuk selama-lamanya. Tiga bulan telah berlalu. Kemampuan Jung Se-ri bisa melihat arwah lenyap begitu saja. Tapi, ia bisa merasakan kehadiran nenek dan dua orang cucunya itu. Ketika ada hembusan angin yang menerpa wajah Jung Se-ri, ia tahu kalau nenek akan pergi meninggalkan dirinya. Jung Se-ri pun berkata, "Terima kasih ya nenek." Sementara, sikap Wang En masih seperti dulu. Wang En bilang akan ada biji kopi yang datang hari ini. Petugas pengantar biji kopi pun tiba. Mata Jung Se-ri tak berkedip, menatap ke arah sosok pria pengantar biji kopi itu. Di momen ini guys, lagunya sangat dramatis banget. Si pria yang mirip dengan Song Ji-chan itu merasa heran melihat tatapan Jung Se-ri. "Apa ada sesuatu di wajahku?" kata pria itu. "Tidak, aku hanya senang melihatmu," jawab Jung Se-ri. Pria itu juga terus menatap ke arah Jung Se-ri, seakan-akan dirinya juga mengenal wanita itu di suatu tempat. Jung Se-ri pun berkata, "Kami sangat mengenal satu sama lain." Pria itu pun tersenyum seraya menatap ke arah Jung Se-ri, dan ia pun berkata, "Aku mengerti kalau dirinya mengingatkan Jung Se-ri kepada seseorang." Dan film pun berakhir sampai di sini ya kawan. Nah, bagaimana menurut kalian para pencinta film Korea? Film ini menurut saya sangat cocok untuk menemani waktu santai kalian. Film yang bergenre horor, komedi, and romantis ini pasti akan berkesan di hati teman-teman semua. Tapi, kalau kalian begitu penasaran dengan alur cerita yang lengkap, tonton saja yang versi dramanya ya. Oke kawan, terima kasih sudah mampir di sini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan juga loncengnya supaya ada pemberitahuan ketika ada video-video terbaru. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur film berikutnya. And see you later. Bye-bye. Bye-bye.